Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1071-1075. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Jiwa Kefein melayang santai, terbawa oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, dia melihat lautan dunia bawah beriak di tengah kegelapan, sebuah gerbang setengah jadi berdiri di tengahnya. Seorang lelaki tampan sedang membawa labu berdiri di bawah gerbang. Banyak nyamuk terbang dan masuk ke dalam labu tersebut. Dia di sini. Pria tampan itu tak kuasa menahan senyum saat melihatnya. Ini adalah kematian yang ke-100. Setelah ini, jiwa dewa-dewa selatan akan sepenuhnya tersegel dan tak akan pernah terbangun. Aku telah selesai melaksanakan instruksi yang mulia surgawi Hao. Kefein dituntun untuk terbang menuju gerbang yang belum selesai. Setelah melewatinya, dia terlahir kembali. Serangga ini memang tidak buruk, layak menjadi harta keluarga Kaisar Langit. Namun, Yang Mulia Langit Hao mendapatkan begitu banyak harta yang bagus, namun ia hanya memberiku sekantong serangga ini. Ia benar-benar pelit. Pria tampan itu adalah putra surga Yin. Dia menepuk-nepuk labu dan merenung. Serangga Dewa Purba ini terlalu sulit untuk dipelihara. Jika aku bisa menggunakan 5 panci petir milik Dewa Utara Xuan Wu untuk memeliharanya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Dewa Utara mungkin tidak mau memberiku satu, tetapi Pangeran Yu Ming adalah orang yang gegabah yang bertindak agresif hanya karena dia kaya. Mungkin aku bisa mendapatkan 1 panci darinya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasa ada yang aneh dengan Kefein saat dia melewati gerbang surgawi Mingdu. Pikirannya sebelumnya tidak terhapus. Dia sedikit cemas dan bergumam, langkah terakhir belum selesai, aku tidak tahu apa yang salah. Baiklah, masih ada waktu berikutnya. Jiwa Dewa Selatan telah menjadi bodoh, jadi tidak sulit untuk membunuhnya. Aku tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha di masa depan. Karena dia telah menjadi begitu bodoh, aku akan menggunakan serangga ilahi purba milikku untuk membunuhnya. Jiwa Kefein melayang-layang. Dia tahu bahwa dia sudah mati. Tiba-tiba, dia merasa pikirannya menjadi sedikit lebih jernih, pikirannya lebih lincah dari sebelumnya. Dia bingung, mungkinkah aku menjadi lebih pintar setelah melewati gerbang itu? 10 bulan kemudian, Kefein lahir. Seketika, dia menyadari kehidupan sebelumnya dan teringat bahwa dia adalah murid dari Celestial Venerable Yue dan memiliki nama Kefein. Dia bahkan ingat bagaimana dia meninggal. Celestial Venerable Yue memerintahkan murid-muridnya untuk mencarinya tetapi tidak pernah berhasil menemukannya meskipun telah mencari selama lebih dari 10 tahun. Celestial Venerable Yue terkejut ketika Kefein menemukan Heaven Han Celestial Heavens sendiri. Dia mengira bahwa jiwa Dewa Burung Merah Kefein telah terbangun. Namun, setelah dia melakukan pemeriksaan, dia menyadari bahwa Kefein belum membangkitkan jiwa Dewa Burung Merah tua miliknya. Meskipun Kefein lebih pintar dari sebelumnya, dia masih belum cukup cerdas. Dia membutuhkan waktu 400 tahun untuk berkultivasi ke alam dewa. Setelah itu, secara kebetulan, perang antara manusia dan setengah dewa pecah. Kefein dikirim ke medan perang dan dibunuh oleh seekor nyamuk raksasa. Kefein yang meninggal melihat lautan dunia bawah dan gerbang surgawi Mingdu yang sama. Sekali lagi, dia melewatinya. Tepat setelah itu, dia terkejut. Dia benar-benar teringat kehidupan masa lalunya yang lain. Aneh. 10 tahun kemudian, Kefein yang bereinkarnasi menjadi seorang gadis kecil bodoh dengan rambut dikepang yang tingginya hanya 5 kaki. Saat itulah dia berlayar jauh ke surga, melompat-lompat di sepanjang jalan untuk menemukan Yang Mulia Yue. Yang Mulia Surgawi Yue melakukan pemeriksaannya lagi dan menyadari bahwa Kefein sebenarnya menjadi sedikit lebih pintar. Dia mendecak lidahnya karena heran. Setiap kali Dewa Selatan meninggal, sifatnya yang kacau balau berkurang. Mengapa demikian? Namun, beberapa ratus tahun kemudian, Kefein, yang telah menjadi dewa, digigit oleh seekor nyamuk besar, yang secara misterius muncul selama salah satu perjalanan penjelajahannya di alam primordial. Nyamuk itu menyedot semua darahnya dan membunuhnya. Lautan bawah tanah dan gerbang surgawi Mingdu masih sama. Kefein melewati gerbang itu dan merasa gembira. Aku telah membangkitkan kembali ingatan tentang kehidupan masa laluku yang lain. Ini sungguh aneh. Selama periode panjang antara Dragon Han dan Eternal Peace, Kefein meninggal berulang kali. Kematiannya selalu sama.
Ia digigit dan dibunuh oleh seekor nyamuk yang muncul entah dari mana. Setiap kali ia meninggal, ia akan membangkitkan kembali ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dia juga menjadi semakin cerdas dan mulai berpikir tentang cara menghindari kematian. Dia berulang kali menghindari upaya nyamuk aneh untuk membunuhnya. Rentang hidupnya bertambah panjang dengan setiap reinkarnasi, dan kultivasinya menjadi lebih tinggi. Kemudian, menjadi sulit bagi serangga dewa primordial kuno untuk membunuhnya, jadi putra surga Yin harus melakukannya sendiri. Celestial Venerable Yue membantunya bertahan dalam beberapa pertemuan. Namun, putra Heaven Yin terlalu licik. Ada kalanya dia teralihkan, dan Kefei Yin akan mati di tangannya. Kemudian, Kefei Yin yang bereinkarnasi menguasai keterampilan yang mulia surgawi Yue dan tidak ingin lagi berada di bawah sekte yang mulia surgawi Yue, sehingga ia sendiri berusaha menghindari malapetaka. Celestial Venerable Yue merasa kesal dan kecewa. Dia mengira Kefei Yin benar-benar sudah meninggal, jadi dia menyerah. Putra Langit Yin mengalami sakit kepala yang hebat, tetapi dia tetap berusaha mencarinya kemana-mana. Sebaliknya, dia disergap oleh Kefei Yin beberapa kali dan hampir mati. Di kereta harta karun naga langit, Yaner masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dia bertanya, "Tuan muda, apakah Liontin Giok itu bisa menyelamatkan ibuku?" "Tentu saja bisa," Kinmu berkata, "dia tidak dapat menyembunyikan prinsip seni ilahinya dariku, jadi aku memanfaatkannya untuk menghancurkan segelnya sendiri. Namun, ibumu tetap harus mati. Putra surga Yin akan terus memburu dan mencarinya, untuk menyelesaikan penyegelan jiwanya sepenuhnya." Dia tidak bisa menahan senyum. Setiap kali ibumu meninggal, segelnya akan sedikit mengendur, membuka memori dari satu kehidupan. Setelah dia meninggal 99 kali, dia akan sepenuhnya terbangun, bersama dengan jiwa dewa burung merah tua. Yaner menangis, "Ibu saya masih harus mati 99 kali. Ini tidak benar. Bagaimana jika putra surga Yin berhenti membunuhnya? Bukankah itu? Dia tidak akan berhenti." Kinmu berkata dengan santai, "Aku tahu putra langit Yin. Dia sangat keras kepala dan tidak akan pernah berhenti sebelum masalah selesai dengan sempurna. Selama ibumu masih sedikit berpikiran jernih, dia akan melakukannya lagi dan lagi sampai jiwa dewanya benar-benar musnah. Dia orang seperti itu, jadi aku memanfaatkannya untuk menghancurkan segelnya sendiri." Yaner merenung sejenak dan berkata, "Orang ini penuh dengan kesabaran. Karena dia ingin mendapatkan Five Thunderpot, dia melepaskan cacing untuk menggigit tanaman labu Dewa Utara. Ini berlangsung selama ratusan ribu tahun." Kinmu tersenyum tipis. "Dari Dragon Han hingga sekarang, ada banyak kasus pembantaian. Yang terbesar adalah pembantaian Dragon Han awal, pembantaian Crimson Light, pembantaian Kaisar Tinggi, dan pembantaian Kaisar Pendiri. Akan sangat sulit bagi Kefei Yin untuk bertahan hidup dari semua pembantaian itu. Karena putra surga Yin mencari kesempurnaan, dia akan memastikan bahwa dia tidak kehilangan jiwanya. Konfrontasi dengan putra surga Yin juga akan membuatnya semakin cerdas. Putra surga Yin sangat cerdas. Dia akan menjadi batu yang menajamkan pisau, yang berarti peningkatannya akan mengejutkan." Yaner mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Matanya berbinar saat dia berkata, "Maksudmu, ibuku masih hidup?" "Tentu saja." Kinmu tersenyum tipis dan berkata, "Ketika kita kembali ke Eternal Peace, kita hanya perlu memeriksa buku kehidupan dan kematian, dan kita akan tahu siapa namanya dan di mana dia dilahirkan dalam kehidupan ini. Satu-satunya hal yang tidak pasti adalah apakah dia sudah mati 99 kali." Dia menghela napas panjang. Ketika dia meninggal 99 kali, jiwa dewa burung merah akan bangkit, dan dia akan mengingat semua kehidupan sebelumnya. Dan dia melambaikan bulu burung merah tua di tangannya dan tertawa. Dengan bulu ini, akan lebih mudah untuk menemukannya dan jiwa-jiwanya yang hancur lainnya. Yaner menitikkan air mata karena bahagia. Kinmu akhirnya bisa berhenti khawatir. Solusinya sempurna, namun, dia masih sedikit gelisah. Bagaimana jika Kefei Yin tidak mati 99 kali? Bagaimana jika, selama pertempuran mereka, dia begitu pintar dan licik sehingga dia tidak dapat membunuhnya? Itu seharusnya tidak terjadi. Kinmu menghibur dirinya sendiri. Putra Langit Yin sangat kuat, dan dia tidak akan mampu membunuh seorang gadis kecil yang belum membangkitkan jiwa burung merahnya. Dia selalu menjadi pembunuh wanita. Membunuh wanita, terutama wanita cantik, adalah keahliannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menjadi sedikit bingung. Celestial Venerable Ling, Celestial Venerable Yue, dan Celestial Venerable Yun tidak berada di Celestial Heavens Han. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga ketiga Celestial Venerable itu harus berangkat bersama?
Wajar saja jika Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Yue keluar, karena kemampuan mereka sangat hebat. Namun, Yang Mulia Ling tidak dikenal karena kemampuan bertarungnya. Faktanya, tingkat kultivasi Yang Mulia Ling rendah selama ini. Terakhir kali Qin Mu bertemu dengannya, dia baru saja berada di alam dewa sejati. Baginya, tidak masalah apakah wilayah kekuasaannya tinggi atau tidak. Pada akhirnya, yang penting adalah penelitiannya tentang seni ilahi. Yang Mulia Ling tidak berada di surga kali ini, menunjukkan bahwa masalah ini mendesak dan serius. Kereta harta karun naga langit berhenti. Qin Mu menyelinap ke surga surgawi Han dan menemukan kediaman Yang Mulia Surgawi Ling. Banyak kuda poni di atas tongkat bambu masih memeriksa naskah-naskah yang berserakan, dan kediaman Yang Mulia Surgawi Ling masih dalam keadaan tidak teratur, tampak sangat berantakan. Ketika Yaner melihat ini, kebiasaan lamanya muncul kembali, dan dia dengan tekun membantu Yang Mulia Surgawi Ling membereskan kekacauan itu. Qin Mu juga membantu memilah naskah-naskah itu. Tiba-tiba, dia menemukan setumpuk gambar dan tercengang. Dia cepat-cepat membolak-balik gambar-gambar itu. Gambar-gambar itu adalah gambar seorang wanita dan berbagai tanda penciptaan. Langwo, jantung Qin Mu berdegup kencang. Dia memeriksa gambar-gambar itu lagi dengan saksama dan memastikan bahwa yang digambar oleh Yang Mulia Ling adalah Langwo di masa mudanya. Langwo pada masa ini dapat digambarkan sebagai sosok yang cantik, murni, dan penuh vitalitas, mampu membuat hati orang-orang berdebar kencang, memberikan mereka perasaan sedang jatuh cinta. Dibandingkan dengannya, meskipun Raja Dewa Langwo dari generasi selanjutnya lebih cantik, hatinya telah menjadi dingin. Dia kurang emosional dan lebih rasional. Meskipun gambar Yang Mulia Ling belum mencapai tingkat seni lukis, ia berhasil menangkap keindahan gadis itu dalam gambarnya. Jelas, ini bukan pertama kalinya ia melihat Langwo. Qin Mu menenangkan diri dan membolak-balik gambar lainnya. Sebagian besar adalah rune penciptaan. Selain itu, ia menemukan gambar lain. Gambar itu adalah gambar senjata dewa yang sangat besar dan rumit. Qin Mu segera memeriksanya, ekspresinya muram. Senjata ilahi pencipta. Itu bukan sekedar senjata dewa kecil, itu adalah senjata dewa berukuran raksasa. Senjata ilahi pencipta itu sangat besar dan rumit. Itu adalah raksasa yang mampu melepaskan jalur penciptaan sepenuhnya. Apakah senjata dewa pencipta ini sama dengan yang ada di istana penciptaan leluhur? Nyonya Yuanmu menciptakan Yun Cuxiu, dan 10 Yang Mulia Surgawi menciptakan senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu. Apakah ini senjata dewa pencipta yang mereka gunakan? Qin Mu mengerang. Gambar-gambarnya sangat rumit. Berdasarkan bahan-bahan yang dibutuhkan, tidak ada logam atau besi ilahi di dunia yang dapat menciptakan senjata ilahi penciptaan. Bahkan harta karun seperti besi dari reruntuhan akhir atau logam yin surgawi tidak cocok. Besi dari reruntuhan akhir dan logam yin surgawi mengandung ritme dao alami, masing-masing dengan atributnya sendiri. Menempa senjata ilahi penciptaan membutuhkan logam ilahi tanpa atribut apapun untuk melepaskan jalur penciptaan sepenuhnya. Tidak heran Yang Mulia Yun pergi ke Balai Matahari Cerah untuk mencuri harta karun. Selain segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan, tujuannya adalah untuk menemukan harta karun yang benar-benar sesuai dengan jalur penciptaan. Harta karun ini hanya dapat muncul di istana leluhur. Dia juga melihat gambar-gambar lain, yang merupakan rune kesadaran yang terkandung dalam segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan. Celestial Venerable Ling telah mendekonstruksi segel dan altar tersebut, dan dari sana, dia menciptakan rune kesadaran. Meskipun para ahli penciptaan di era primordial kuno memiliki kesadaran yang kuat, mereka tidak memiliki banyak perkembangan dalam bidang rune. Bagi mereka, rune dao besar adalah sesuatu yang kosong. Jika Kaisar Agung ada di sini dan melihat rune kesadaran yang didekonstruksi oleh Celestial Venerable Ling, dia akan menghela napas dengan sedih dan percaya bahwa Celestial Venerable Ling adalah teman daonya. Namun, dia akan membunuhnya di saat berikutnya. Tatapan mata Qin Mu berkedip saat dia melihat rune kesadaran yang telah disortir oleh Celestial Venerable Ling. Celestial Venerable Ling terpesona oleh akademisi, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Celestial Venerable Yu pernah berkata bahwa bakat dan pemahamannya berada di atas dirinya. Mungkin Celestial Venerable Yu bersikap rendah hati, tetapi bakat dan pemahaman Celestial Venerable Ling sangat tinggi. Pastilah Yang Mulia Surgawi Yun yang memintanya untuk mendekonstruksi rune kesadaran Kaisar Agung, mungkin agar mereka dapat menggunakannya untuk menentukan kelemahannya. Artinya, Yang Mulia Surgawi Yun menggunakan rune kesadaran ini untuk menentukan kelemahan kesadaran tertinggi Agung Kaisar Agung dan memasang perangkap untuknya di kekosongan besar. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung telah hancur. Saat dia mengeksekusi alam kesadaran tertingginya, itu akan menjadi kematiannya. Melihat gambar-gambar itu,
Kinmu tiba-tiba menyadari mengapa ketiga yang mulia surgawi dimobilisasi. Mereka sedang menuju ke Great Void, bersiap untuk berhadapan dengan Kaisar Agung. Matanya sangat cerah saat dia mengangkat kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Celestial Venerable Ling tidak melanjutkan penelitiannya tentang substansi yang tidak berubah, tetapi malah menyimpulkan jalur penciptaan sepenuhnya. Ini, bersama dengan studi tentang kesadaran Kaisar Agung, menyita banyak waktunya. Akan tetapi, karena itu, Yang Mulia Surgawi Yun telah menetapkan suatu metode untuk menghadapi Kaisar Agung dan Kaisar Surgawi kuno. Saya khawatir, pada saat ini, ada pertempuran besar yang berkecamuk di Great Void. Hati Kinmu bergetar, namun, dia tidak bisa bergegas tepat waktu untuk menyaksikan pertempuran ini yang akan berdampak pada generasi selanjutnya. Di dalam Great Void, suara gemuruh bumi terdengar. Sikap agung Kaisar Agung menghancurkan langit, menghancurkan bintang-bintang yang divisualisasikan oleh para ahli penciptaan, dan menghancurkan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Dunia yang diciptakan oleh para ahli penciptaan Great Void runtuh. Kesadaran yang menakutkan itu menarik diri dan melancarkan serangan balik, menyerbu ke dalam pikiran para penguasa penciptaan. Tanah Great Void yang dulunya damai tiba-tiba berubah menjadi tempat pembantaian besar-besaran. Para master penciptaan yang melarikan diri ke tanah Great Void tanpa sadar mengangkat kepala mereka ke langit di bawah serangan kesadaran yang kuat. Kesadaran yang tak terkendali melonjak dari mulut mereka, menghancurkan kesadaran dan pikiran mereka, menghancurkan pikiran mereka. Tanah Void besar terdiri dari dua daratan. Di daratan lainnya, Raja Dewa Muda Lang Wo menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Yang Mulia Yun berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Lang Wo, kamu dan orang-orangmu tidak mengerti rencana dan taktik. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran terakhir." Dia berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya, "Demi kelangsungan hidup ras seseorang, tidak ada yang terlarang." Mulut Raja Dewa Lang Wo terbuka lebar. Dia melihat para pemimpin dan tetua dari para ahli penciptaan yang berada di belakang Yang Mulia Surgawi Yun. Tidak ada yang bangkit untuk menyerang Kaisar Agung dan mencoba menghentikan pembantaiannya. Demi kelangsungan hidup ras seseorang, segalanya layak dikorbankan. Yang Mulia Surgawi Yun menggunakan nada acuh tak acuh saat dia terus berbicara kepada Lang Wo, berkata, "Sebidang tanah pertama dari kekosongan besar dan para penguasa penciptaan di sana dapat dibiarkan dihancurkan oleh Kaisar Agung. Runtuhnya kesadaran di kekosongan besar akan mengubah tanah kekosongan besar itu menjadi situasi tanpa harapan. Kesadaran tidak hanya akan menyerang balik kita, tetapi juga akan menyerang balik Kaisar Agung. Semakin kuat kultivasi, semakin kuat serangan baliknya." Dia memaksakan senyum tipis. "Aku bisa menggunakan jutaan kematian rakyatmu untuk menukar nyawa 100.000 orang di belakangmu." Lang Wo muda memandang memohon kepada para kepala suku dan tetua. Di belakang mereka ada 100.000 ahli penciptaan. "Tolong selamatkan mereka." Lang Wo mendengar dirinya memohon dengan suara aneh. "Tolong." 98 kepala suku dan tetua master penciptaan yang paling kuno menyatukan kesadaran mereka, mengubahnya menjadi getaran kesadaran yang nyaring. Itu dipenuhi dengan kegembiraan karena bisa mati demi masa depan ras mereka. "Lang Wo, wanita suci para master penciptaan, untuk memastikan kelangsungan hidup ras kita, semuanya layak dikorbankan. Kami siap." Sejak Yang Mulia Surgawi Yun pertama kali menginjakkan kaki di dunia yang aneh itu, ia sering pergi ke sana untuk menasihati para ahli penciptaan, menjelaskan berbagai strategi kepada Lang Wo dan para ahli penciptaan lainnya, mencoba membuat mereka mengerti cara menipu. Namun, hal itu selalu tidak banyak berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh lingkungan di mana para master penciptaan itu tinggal. Para ahli penciptaan di sana mendambakan kehidupan tanpa masalah dan kekhawatiran. Kalau tidak, mereka tidak akan melarikan diri ke sana dan membangun Great Void. Itu juga karena pengembangan kesadaran mereka. Tidak perlu ada kebohongan atau tipu daya di antara para ahli ciptaan. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui kesadaran. Begitu kesadaran mereka bersentuhan dengan lembut, mereka akan mengetahui segala sesuatu di hati masing-masing. Oleh karena itu, tipu daya dan kebohongan tidak dapat bertahan di sana. Saat itu, alasan roh leluhur Luo Xiao mampu meninggalkan kekosongan besar untuk mengumpulkan informasi adalah karena dia merupakan orang terpintar di antara para ahli penciptaan. Meski begitu, Luo Xiao tidak belajar cara berbohong atau menipu. Lang Wo dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pelajaran terakhir yang diberikan Yang Mulia Surgawi Yun akan begitu kejam. Begitu kejamnya hingga mereka harus menipu orang-orang di daratan lain, menggunakan nyawa jutaan orang dan kehancuran tanah Void besar untuk membatasi kekuasaan Kaisar Agung. Dan 98 kepala suku dan tetua pun menyetujui usulannya.
Tujuan dari Yang Mulia Surgawi Yun dan 98 kepala suku dan tetua adalah menukar nyawa 1 juta orang dengan nyawa 100.000 orang. Lang Huo muda merasa seperti linglung. Dia melihat bahwa daratan lain dari Great Void telah hancur total. Benua yang luas itu, langit berbintang yang diciptakan oleh para ahli penciptaan, miliaran bintang, gunung, sungai, danau, laut, dan makhluk yang diciptakan oleh visualisasi semuanya hancur dan berubah menjadi aliran kesadaran tanpa pemilik. Konsekuensi dari runtuhnya kesadaran terlalu serius. Seluruh negeri terjerumus ke dalam kengerian yang hebat, di mana apapun yang dipikirkan seseorang, mereka akan menerimanya. Setan hati telah menjadikannya tempat yang sangat menakutkan. Kesadaran tanpa pemilik yang kacau dan menakutkan akan merasakan setan di dalam hati seseorang dan mengubahnya menjadi kenyataan. Dengan cara yang sama, kesadaran yang menakutkan akan berinteraksi dengan kesadaran seseorang, sehingga mencemarinya. Tanah yang dulunya sangat murni itu telah tercemar sepenuhnya. Mereka takut bahwa tanah lain di Great Void akan segera hancur juga, karena Kaisar Agung telah tiba di sana. Ke-98 kepala suku dan tetua mengikuti rencana Yang Mulia Surgawi Yun dan yang lainnya, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Kaisar Agung, dan satu persatu mati. Kemudian, akhirnya, mereka menjebaknya. Perangkap itu dirancang oleh Yun, Yue, dan Ling, ketiga Yang Mulia Surgawi, untuk melawan kesadaran tertinggi Agung Kaisar Agung dan menyerang kelemahan dalam kesadarannya. Namun harga yang dibayarkan terlalu mengerikan. Demi membunuh Kaisar Agung, mereka tak segan-segan menggunakan Kaisar Agung untuk menghancurkan daratan kekosongan besar agar kekosongan besar itu terisi dengan kesadaran tak bertuan yang tak teratur demi menekan kultivasi Kaisar Agung. Untuk membunuh Kaisar Agung, mereka menggunakan hampir semua benda kurban suci yang disumbangkan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai suku untuk menjebak Kaisar Agung. Mereka memikat Kaisar Agung ke daratan teratai dan mengaktifkan perangkap yang dirancang oleh tiga Yang Mulia Surgawi, menggunakan jalur penciptaan untuk menahan kemampuan Kaisar Agung dalam menciptakan sesuatu. Tentakel tebal yang tak terhitung jumlahnya menembus daging kaki Kaisar Agung. Tentakel tersebut menembus daratan teratai, menahan tubuh jasmani Kaisar Agung. Mereka bertarung mati-matian, memaksa Kaisar Agung untuk mengeksekusi alam kesadaran tertingginya. Namun, saat dia melakukannya, dia sendiri yang akan dihukum. Pada saat yang sama, dia telah menghancurkan mereka. Pada saat itu, tiga Yang Mulia Surgawi, Yun, Yue, dan Ling, secara bersamaan bergerak untuk membalikkan alam kesadaran tertinggi, menyegel Kaisar Agung bersama dengan para kepala suku dan tetua yang tersisa di dalamnya. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung adalah langkah terakhir untuk menjebaknya. Ketiga Yang Mulia Surgawi muda itu berdiri di luar alam kesadaran tertinggi dan memandang segala sesuatu di sekeliling mereka dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Kaisar Agung, Juyushi, yang bahkan Kaisar Langit dan dewa-dewa kunonya mungkin tidak dapat mengalahkan dan membunuh, telah tewas di tangan mereka. Kaisar Agung dihormati oleh para ahli ciptaan karena memiliki tubuh jasmani yang tak tertandingi dan kesadaran yang tak tertandingi. Akan tetapi, tubuh jasmaninya telah mati, dan kesadarannya disegel selamanya. Semua itu dicapai oleh tiga Yang Mulia Surgawi muda dari umat manusia. Kalian bertiga, kesadaran Kaisar Agung membeku di alam kesadaran tertingginya sendiri. Namun, kesadaran itu masih bergetar hebat. Seiring berjalannya waktu, getarannya semakin melemah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia menatap ketiga wajah muda di luar alam dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan sisa kesadarannya, yang bergema di antara langit dan bumi. Aku akan membunuh kalian bertiga secara berurutan untuk membalas dendamku yang dalam atas apa yang terjadi hari ini. Kalian sudah ditakdirkan untuk mati di tanganku satu demi satu, dan mayat kalian akan menjadi rampasan perangku. Yang Mulia Surgawi Ling mengangkat jarinya, dan sebuah rune kecil berkedut di ujung jarinya, memenuhi alam kesadaran tertinggi. Dia tampaknya telah menyelesaikan teka-teki terakhir, dan jebakan itu pun aktif sepenuhnya, menyegel Kaisar Agung sepenuhnya. Kaisar Agung akhirnya meninggal, saatnya bagi kita untuk kembali, kata Yang Mulia Surgawi Ling. Celestial Venerable Yue melihat sekeliling. Tanah Great Void yang tersisa dipenuhi monster yang lahir dari iblis hati. Tempat itu telah menjadi tempat yang tidak ramah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi menyedihkan, berkata, lalu mereka. Yang Mulia Surgawi Yun berjalan menuju para ahli penciptaan yang masih hidup. Beberapa kepala suku dan tetua yang tersisa berkata kepadanya, kita akan memimpin orang-orang yang tersisa untuk bermigrasi ke sisi lain tanah kekosongan besar dan membuat jembatan kekosongan sesuai dengan ramalan kedua dari roh leluhur kita, membangun dunia tanpa kekhawatiran dan masalah di sisi lain. Yang Mulia Surgawi Yun mengangguk. Dari waktu ke waktu,
aku akan kembali untuk membantumu sampai kau menciptakan dunia paramita. Yang Mulia Surgawi Yue juga akan membantumu mendesain pintu masuk dari jembatan Void ke dunia paramita. Dia telah mendesain 3 rumah yang akan mencegah orang lain menemukan dunia paramita. Dia kemudian menghampiri Lang Wo. Lang Wo muda masih tampak sedih dan pendiam. Dulu aku menyukaimu, tapi mulai sekarang tidak lagi. Tuan muda pencipta itu menjadi linglung. Tiba-tiba, air mata mengalir di pipinya. Namun, nadanya sangat tenang saat dia berkata tanpa menoleh ke belakang sambil berjalan pergi bersama para tuan pencipta, kurasa aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain lagi. Yun, pelajaran terakhirmu sangat menyentuhku. Demi rakyatku, aku akan menjadi dirimu yang lain. Yang Mulia Yun berdiri di sana dengan tatapan kosong saat dia melihatnya pergi. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Ia ingin mengatakan padanya bahwa ia tidak harus menjadi seperti dirinya. Ia ingin melihatnya sebebas dulu. Ia ingin berteriak padanya, memberinya janji. Pada akhirnya, ada senyum di wajahnya saat dia mendengar dirinya sendiri berkata, "Oke." Tubuh Lang Wo sedikit gemetar saat mendengarnya. Akhirnya, dia menguatkan tekadnya saat dia perlahan berjalan menjauh. Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling datang di sampingnya. Yang Mulia Yun menghapus kesedihan di hatinya dan menyegarkan jiwanya. Kita harus pergi sekarang, umat manusia membutuhkan kita. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tanah yang hancur itu. Tanpa sengaja, mereka menoleh ke belakang dan melihat para penguasa penciptaan yang masih hidup memulai migrasi mereka, yang mirip dengan kesulitan yang dihadapi oleh para leluhur mereka. Mereka berjalan di dunia yang hancur di tanah Great Void. Berapa banyak dari 100.000 guru pencipta yang memulai perjalanan dari sana ke alam paramita yang akan selamat? Yang Mulia Yun dan yang lainnya tidak tahu jawabannya. Namun, Kinmu pernah mendengar Lang Wo menyebutkannya sebelumnya. Hanya ada 20.000 orang yang berhasil memasuki dunia paramita hidup-hidup. Yang Mulia Surgawi Yun dan yang lainnya tiba di luar kekosongan besar dan berbalik sekali lagi. Mereka melihat bahwa kekosongan besar, yang awalnya tersembunyi di dalam kehampaan, telah dirobek oleh Kaisar Agung, memancarkan cahaya terang. Di surga surgawi surgahan, di kediaman Yang Mulia Surgawi Ling, Kinmu meletakkan gambar-gambar itu dan menutup matanya. Adegan pertempuran Great Void telah terlintas di benaknya. Setiap langkah Celestial Venerable Yun terekam jelas di benaknya, gambar demi gambar. Kaisar Agung menghancurkan tanah kekosongan besar yang dibangun dari kesadaran. Kematian para master penciptaan yang tak terhitung jumlahnya dan serangan kesadaran yang runtuh. Bahkan para pemimpin master penciptaan saat mereka menggoda musuh untuk menjelajah lebih dalam, akhirnya memikatnya ke dalam perangkap. Terdapat dekonstruksi Yang Mulia Surgawi Ling terhadap segel dan altar pengorbanan Kaisar Agung, dan cara kerja penyergapan Yang Mulia Surgawi Yun serta perangkap Yang Mulia Surgawi Ling di alam kesadaran tertinggi. Meskipun dia tidak menyaksikan sendiri semua itu, dia dapat menyimpulkan rincian pertempuran berdasarkan gambar milik Yang Mulia Surgawi Ling. Setelah beberapa saat, Kinmu membuka matanya. Tatapannya berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yaner, Longpi, mari kita tunggu di luar surga surgawi Han, di atas sungai surgawi." Yaner sangat penasaran. Siapa yang kita tunggu? Apakah Yang Mulia Yun dan yang lainnya? Tidak, ada cahaya di mata Kinmu saat dia berkata, "Kami sedang menunggu Dahong." Jika Kaisar Agung meninggal, Dahong pasti akan datang menyerang dengan kebencian, ingin menghancurkan surga surgawi Han. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Di kutub barat Dewa Harimau Putih Barat, aku menghentikan Hong, mencegahnya melukai Dewa Barat lebih jauh. Bahkan ketika dia tidak punya alasan untuk melukai Dewa Barat, dia memintaku untuk menunjukkan surat utang, mengatakan bahwa aku berutang budi padanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Yang Mulia Surgawi Yun membunuh tubuh jasmaninya dan menjebak kesadarannya, jadi dia pasti akan datang untuk membalas dendam." Yaner dan Naga Kilin terkejut dan buru-buru mengikutinya keluar surga surgawi Han. Naga Kilin kemudian mengikat kereta. Kinmu duduk di balik tirai mutiara di dalam kereta harta karun. Ia menenangkan diri dan mengeluarkan peluru pedang. Dengan gerakan lembut, peluru pedang mulai berputar, berubah menjadi pedang suci yang terletak horizontal di atas lututnya. 6 naga surgawi menghentikan kereta harta karun di atas sungai surgawi di depan surga surgawi Han. Kinmu, dengan pedang di lututnya, menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Rencana Yang Mulia Surgawi Yun untuk membunuh Kaisar Agung di kekosongan besar dipahami dengan jelas oleh Kinmu. Namun, surga Han surgawi bukanlah tanah kekosongan besar. Oleh karena itu, Kinmu tidak dapat meniru rencana Yang Mulia Surgawi Yun di sana. Hanya metode Yang Mulia Surgawi Ling dalam memecahkan segel dan altar pengorbanan Kaisar Agung yang berguna baginya.
Namun, Dahong sangat kuat. Selama pertempurannya dengan Kaisar Langit di Istana Leluhur, ia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Qin Mu sangat menyadari bahwa kemampuannya sendiri jauh lebih rendah. Qin Mu tidak yakin bahwa ia akan mampu menghancurkan kesadaran tertinggi agung dan alam kesadaran tertingginya dengan metode Ling Tianzun. Air sungai surgawi mengalir dari barat ke timur, mengalir ke angkasa, megah dan tiada habisnya. Kereta harta karun naga surgawi ditempatkan di luar surga surgawi Han. Meskipun sungai mengalir deras di bawah, kereta harta karun itu tetap tidak bergerak. Matahari terbenam di sebelah barat saat lentera yang tergantung di depan kereta harta karun menyala. Saat matahari terbenam, ia terbit lagi dari laut timur. Begitulah yang terjadi selama beberapa hari. Selama itu, bahkan terjadi hujan lebat. Terjadi kekeringan di alam purba, dan orang-orang dari suku-suku mempersembahkan 3 pasang anak laki-laki dan perempuan kepada dewa kuno pembawa hujan sebagai kurban. Sang pembawa hujan memakan anak-anak dan memproyeksikan hujan ke alam purba. Karena pengorbanannya terlalu sedikit, hanya lapisan tipis hujan yang turun. Ia kemudian mengingatkan orang-orang dengan suaranya yang menggelegar, bahwa jika mereka menginginkan lebih banyak hujan, mereka harus mengorbankan lebih banyak anak. Setelah hujan dari Rainbringer, terjadi kekeringan lagi. Tidak ada tanaman sejauh ribuan mil, hanya tanah kering berwarna merah. Ada banyak praktisi seni dewa yang tergesa-gesa terbang melewati kereta harta karun saat mereka bergegas ke surga surgawi surga Han, memohon kepada para dewa di surga untuk menekan kekeringan. Qin Mu tetap tidak bergerak. Yaner menunggu hingga ia merasa sedikit cemas. Kepalanya bergerak ke sana kemari dan melihat penampakan Dewa Petir dan Dewi Petir berlari kencang di antara awan, menyemburkan petir dari tangan mereka. Suara guntur bergemuruh dan bergemuruh saat petir menyambar kemana-mana. Mereka mencari pencuri yang menyelinap ke Suandu untuk mencuri api surgawi. Kehidupan sehari-hari di alam primordial sama seperti biasanya. Dewa-dewa kuno masih menempati sebagian besar kehidupan manusia. Tentu saja, hal ini akan sangat jarang terjadi pada generasi selanjutnya. Yaner tengah melihat sekelilingnya, dan tiba-tiba, dia mendengar suara ratapan dari kejauhan, berteriak keras, "Dahong, Dahong." Jantung Yaner berdegup kencang, sementara naga kilin segera berdiri. Otot dan tulang keenam naga surgawi tiba-tiba lemas, dan mereka hampir lumpuh di sungai. Di kejauhan, seekor burung raksasa terbang ke arah mereka. Mereka melihat bulunya yang berwarna hijau keemasan menutupi langit seperti awan besar yang suram terbang menuju surga Han. Burung raksasa itu tampak semakin besar saat semakin dekat. Dengan sayapnya yang terbuka lebar, tampaknya ia dapat menutupi seluruh langit surgawi Han. Kanopi kereta harta karun naga surgawi tiba-tiba terbang dan berputar-putar di langit. Penutup payungnya naik semakin tinggi saat jari-jari kanopi terangkat dan menyatu dengan langit, berubah menjadi 49 dao surgawi, yang menyelimuti seluruh langit surgawi Han. Qin Mu duduk di kereta dan berkata dengan suara serius, "Dahong, sudah lama sekali, mengapa kamu tidak datang untuk rapat?" Mendengar suaranya, burung raksasa hijau emas itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka, matanya bersinar terang. Kesadaran yang luas dan agung memancar, membanjiri langit dan bumi. Itulah kesadaran Dahong. Dia tidak menggunakan alam kesadaran tertinggi. Untuk menghadapi manusia kecil seperti Qin Mu, dia tidak perlu menggunakan keterampilan pamungkas semacam ini. Qin Mu memegang pedangnya tetapi tetap tidak bergerak. Dia memobilisasi teknik 3 eliksir tubuh penguasanya saat kesadarannya segera berubah menjadi langit agung yang menyelimuti kereta harta karun naga surgawi. Kesadaran mereka bertabrakan satu sama lain, dan air sungai surgawi di bawahnya berguling dan melonjak, menyisakan radius 1000 kaki di sekitar kereta harta karun naga surgawi sebagai satu-satunya area aman. Sebuah bola raksasa terbentuk dengan kereta harta karun naga surgawi di tengahnya. Di luar bola, ombak membumbung tinggi dan menghantam. Di dalam bola, suasana tenang dan sunyi. Qin Mu menahan napas dengan penuh perhatian. Meskipun tingkatannya tidak tinggi, kesadarannya sangat kuat. Karena Dahong tidak menyerang dengan sekuat tenaga dan hanya menggunakan kesadarannya untuk menyerang, dia masih memiliki kemampuan untuk melawannya. Kesadaran keduanya bertabrakan. Kemudian, tiba-tiba, Qin Mu mengubah taktiknya dan memobilisasi ranah harta karun ilahi embrio roh. Embrio roh menyatu dengan Dao, menggabungkan Yin dan Yang menjadi Taiji. Dia kemudian membuka langit dan bumi, memanggil tanah, air, angin, dan api. Bintang-bintang muncul di langit, dan Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan semua dewa lainnya masing-masing memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Mereka duduk di istana surgawi masing-masing saat mereka terbang di udara. Wilayah kekuasaannya mengeluarkan riak, yang dengan kuat menghancurkan kesadaran Dahong.
Air sungai surgawi yang bergolak tiba-tiba surut, dan gelombang setinggi 100 kaki yang disapu oleh kesadaran Da Hong jatuh dengan suara mendesing. Kemudian suasana menjadi tenang dan sunyi. Saat seni bela diri keduanya beradu, Da Hong melesat maju, cakarnya menggapai kanopi. Kanopi tersebut disempurnakan oleh surga 700.000 tahun kemudian sebagai bagian dari kereta untuk yang mulia surgawi. Kereta harta karun itu sendiri merupakan harta karun eksotis yang terdiri dari berbagai harta karun, dan tanda yang digambar di atasnya adalah milik dewa-dewa kuno seperti Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan keempat dewa. Demi menghancurkan aliansi antara Kinmu dan para dewa kuno, 10 dewa surgawi dari surga memberinya kereta harta karun. Kinmu mengangkat kanopi, mengubahnya menjadi Heaven Duke. Ketika Da Hong mengulurkan tangan ke kanopi, wilayah Kinmu meluas dengan desiran lembut, meliputi Heaven Han Celestial Heavens. Di dalam wilayah kekuasaannya, langit memantulkan bayangannya, dan seorang adipati langit dengan wajah Kinmu terangkat ke udara, menyatu dengan dao surgawi kanopi dan dengan kuat menghalangi serangan Da Hong. Cakar burung raksasa hijau emas itu bertabrakan dengan kanopi. Adipati langit yang berada di bawah kanopi tidak mampu menahan serangan itu dan hancur berkeping-keping. Di surga Han surgawi, para dewa ras manusia dan ras pasca celestial lainnya bereaksi. Gelombang pasukan dewa muncul, menyerang burung raksasa itu. Kesadaran Kinmu berdesir dan meraung, akulah yang mulia surgawimu. Semua murid, dengarkan perintahku, gerakkan kanopi bersama-sama atas perintahku. Ada ratusan ribu dewa di surga surgawi Han. Setelah mendengar kata-kata Kinmu, roh primordial mereka segera muncul saat mereka menggunakan ki vital mereka untuk memobilisasi kekuatan kanopi. Di langit, kanopi menutupi surga surgawi, menjadi lebih cerah saat surga Han surgawi disegel dengan 49 dao surgawi. Burung raksasa berwarna hijau emas itu menerkam dan menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi gagal menembus kanopi. Tiba-tiba, ia mencabut bulu-bulu hijau yang menutupi langit. Sudut mata Kinmu berkedut saat Da Hong datang menghampirinya. Yang mulia surgawimu, apakah kamu benar-benar harus menghentikanku? Mata Kinmu berkedut 2 kali dengan hebat, dan keringat dingin membasahi tangannya. Dia melihat pertarungan antara Da Hong dan reinkarnasi Kaisar Langit Kuno, Gu Xiao. Mereka sangat tangguh. Meskipun Da Hong bukan lawan Gu Xiao, dia tetap kuat. Apakah dia benar-benar dapat menghadapinya? Sekalipun Kinmu memahami bagaimana Yang Mulia Surgawi Ling menghancurkan alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung, dia tidak percaya diri. Kesenjangannya terlalu besar. Lengan baju Da Hong berkibar saat dia memasuki kereta sambil menatap Kinmu. Beraninya kau muncul di sini, Kaisar Agung. Kau tahu bahwa musuhmu ada di mana-mana, kan? Ada Adipati Langit yang mengawasi alam purba dari atas, penguasa Matahari Agung mengawasi langit, dan Ibu Pertiwi yang mengendalikan alam purba dari bawah. Ada juga Raja Dewa Gong Yun yang mencarimu. Kinmu menghela napas dengan gemetar dan berkata, kamu baru saja mengekspos seni ilahi kesadaranmu. Kamu tidak bisa bersembunyi dari mereka. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi setelah aku gagal. Namun, kamu tetap tinggal untuk melunasi hutangmu. Sungguh tidak bijaksana. Da Hong berkata dengan lugas tanpa ekspresi, aku tahu, tetapi aku harus membalas dendam berdarah itu dengan lebih banyak darah. Jika kau menghalangiku, aku akan membunuhmu. Tidak akan butuh waktu lama bagiku. Aku akan pergi setelah selesai. Bahkan Adipati Langit dan Ibu Pertiwi tidak akan dapat menemukanku. Seorang penguasa Matahari Agung juga tidak akan dapat menemukannya. Pupil mata Kinmu mengerut saat dia berkata dengan dingin, kau pikir kau bisa melakukannya dalam waktu singkat. Sudah 100.000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Aku 100 kali lebih kuat dari saat itu. Aku sudah berada di alam tahta kaisar. Bagaimana menurutmu aku bisa memblokir seranganmu dengan klon dao besar milikku sendiri? Pupil mata Da Hong mengecil saat dia menjawab, tidak mungkin, kan? Kinmu melanjutkan, bagaimana menurutmu tentang pencapaian kesadaranku? Ekspresi wajah Da Hong berubah drastis. Kinmu berkata dengan jelas, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Aku tidak akan merepotkanmu karena kamu adalah Kaisar Agung. Pergilah sekarang. Da Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau kamu berada di alam tahta kaisar? Kamu mungkin masih belum tahu seni ilahiyahku. Aku akan menunjukkan kepadamu seni pamungkas primordial yang sebenarnya. Ledakan. Kesadarannya meledak dan menjadi alam kesadaran tertinggi dalam sekejap. Dalam sekejap, wilayah itu meluas, dan dia memegang tombak besar di tangannya. Pada saat yang sama, semua yang ada di wilayah itu berhenti, seolah-olah waktu telah berhenti. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah Da Hong. Baik itu Yaner, naga kilin, atau 6 naga surgawi,
Semua gerakan, bahkan gerakan darah, terhenti pada saat itu. Sungai surgawi berhenti di alam itu. Saat dia menggunakan ranah itu, Kinmu akhirnya merasa lega. Dia berbohong tentang ranahnya untuk memaksa Dahong menggunakan ranah kesadaran tertinggi. Jika dia tidak memaksakannya, Kinmu tidak akan mampu menangkis bahkan satu pukulan pun dari Dahong. Dia mungkin akan terbunuh dalam satu pukulan. Selama dia menggunakan wilayah itu, dia memiliki tali penyelamat ekstra. Saat alam itu meletus, Kinmu segera menggunakan cara menghancurkannya yang ia pahami dari catatan Celestial Venerable Ling. Cara yang mulia surgawi Ling menghancurkannya adalah melalui jalur penciptaan. Itu adalah dasar dari substansi yang tidak berubah. Kinmu sudah tahu banyak tentangnya, jadi mudah baginya untuk memahami cara menghancurkan alam kesadaran tertinggi Dahong. Cahaya pedangnya diaktifkan di wilayah itu. Pada saat itu, cahaya itu menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ujung pedang dan memenuhi wilayah itu. Dahong langsung merasakan wilayah kekuasaannya membeku dan berbalik. Pikirannya hancur. Dia secara alami berhati-hati. Ketika tubuh Kaisar Agung pergi ke kekosongan besar untuk memusnahkan para penguasa penciptaan di sana, dia memiliki tubuh pinjaman ini yang menjaga pintu masuk ke sana. Ketika makhluk itu mati dan kesadarannya terperangkap, dia menjadi marah. Namun, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Yun, Yue, atau Ling, jadi dia terbang ke surga surgawi Han dengan marah untuk melampiaskan amarahnya dengan memusnahkan makhluk itu. Yang tidak dia duga adalah bagaimana Kinmu menjaga tempat itu dan bagaimana dia memaksanya menggunakan wilayah yang membuatnya terjebak. Seberapa miripkah momen itu dengan momen di Great Void? Namun, dia sudah menderita kerugian. Sebelum alam kesadarannya benar-benar beku dan terbalik, dia masih punya kesempatan. Sekalipun kultivasinya terbatas saat itu, asal dia dapat membunuh Kinmu sebelum dia menyelesaikan seni dewa yang dibutuhkan untuk menghancurkan alam, dia dapat menghentikan pembalikan alam. Mati. Keduanya berteriak bersamaan. Di dalam kereta, cahaya yang sangat terang meledak seperti bola cahaya raksasa, mengembang keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Air sungai surgawi dipaksa keluar olehnya, dan membentuk bola air raksasa yang meledak keluar. Ledakan, getaran yang mengerikan meledak, dan cahaya pedang melesat di dalam bola cahaya. Cahaya itu saling bersilangan, dan samar-samar terlihat 33 langit. Tombak besar lainnya menjadi urat naga saat ia bangkit untuk menghancurkan 33 langit. Mata ketiga Kinmu terbuka. Telur Taichu, tanduk Earth Count, dan Grand Primordium Origin Stone semuanya diaktifkan pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan yang menghadapi tombak Dewa Kaisar Agung. Ribuan dao bergemuruh di mata dewanya, memancarkan suara dao yang dibacakan oleh ribuan dewa secara bersamaan. Suara gemuruh yang lebih mengerikan pun terdengar. Bola cahaya pertama dengan cepat menyusulnya saat bola cahaya itu meluncur turun dengan kecepatan yang lebih cepat. Akhirnya, cahaya itu menghilang, dan sungai surgawi sepanjang sekitar 500 mil itu pun hilang. Kereta harta karun naga surgawi jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seekor burung hijau terbang dan mengembang. Ia berputar-putar dengan liar di udara sebelum tiba-tiba melesat ke langit dan menghilang. Ketika awan yang tak terhitung jumlahnya di langit menghilang, orang tidak dapat lagi melihat burung itu. Di dalam kereta, Kinmu terjatuh ke lantai, dadanya meledak terbuka, dan anggota tubuhnya meledak di mana-mana. Ketika Yaner bergegas masuk ke dalam kereta, dia melihat anggota tubuh Kinmu yang berserakan. Yang tersisa hanyalah kepalanya, yang berguling-guling di lantai. Kepala itu menatap dan berhenti di kaki Yaner. Menguasai, Yaner jatuh ke tanah dan mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menutup mata Kinmu. Jangan main-main, Yaner. Kinmu memuntahkan darah, yang membasahi tangannya. Dia hampir tidak menggunakan kesadarannya dan berkata, matikan lentera itu dan kembalikan kami ke kapal hantu. Kakak bisa menyelamatkanku. Yaner terkejut, dan buru-buru menyingkirkan kepala Wei Suifeng. Dia bergegas keluar dari kereta untuk memegang lentera, tetapi dia tertegun. Lentera yang ditempa Wei Suifeng hancur karena getaran hebat itu. Saat itu juga siang hari, bukan malam, jadi kereta belum kembali ke kapal. Keringat dingin mengucur dari dahi Yaner saat dia berteriak, pergi ke Yudu. Fatih Dragon, pergi ke Yudu. Saat itulah naga Kilin merasakan bahaya, dan ia segera menggunakan kitab suci pemeliharaan naga. Naga-naga surgawi datang kepadanya dan akhirnya memblokir dampak seni ilahi yang datang dari kereta. Ia juga terluka parah. Naga Kilin mendengarnya dan segera membubarkan kitab suci sebelum menegur. Para naga menyeret kereta yang rusak itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, getaran datang dari bagian depan kereta. Saat itulah kereta memasuki Yudu. Pada saat masuk, ia menghilang lagi, dan mereka muncul di kapal hantu di saat berikutnya.
Yaner bergegas keluar dan berkata, Kaisar awan tak berujung, tolong datang dan bantu.